Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memungkinkan kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Demikian sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita hari ini sedang membahas mengenai selubung ya. Jadi maksud saya terhadap bacaan ini, tema yang saya mencoba angkat dari hari, maaf ya ketikannya keliru, nggak diganti, Jumat ya, Jumat 5 Desember. Jadi muka yang tidak berselubung. Saya tidak sedang menjelaskan ayat ini secara ke dalam, tapi saya sedang menjelaskan tentang cermin, saya sedang menjelaskan tentang muka yang bersinar, saya sedang menjelaskan tentang refleksi kasih Allah yang ada di dalam diri masing-masing kita orang percaya, lalu dampaknya keluar kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saya mencoba untuk membawa Bapak Ibu semua masing-masing merenung, kira-kira apa sih dampaknya kalau Kristus itu lahir dalam diri kita ya. Ini karena mungkin kalau cocokmologi ya, ini menjelang Christmas Day tentang kelahiran Kristus ya.
Tapi saya kan tidak cocokmologi ayatnya. Saya cuma mau membawa Bapak Ibu mengerti pada suasana Christmas seperti ini, kita mesti tahu bahwa Yesus tuh wajib lahir. Terus kalau ada yang nggak mau Kristus lahir di dalam batin saudara, atau kalau saudara tidak mau Kristus itu lahir di dalam hatimu, ya nggak apa-apa, itu pilihan pilihan saudara ya, nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Tapi saudara merasakan, saudara pernah merasakan kasih Allah. Nah, itu perlu ada proses kelahiran Kristus dalam dirimu, diri saya. Nah, ketika Kristus lahir dalam batin saya, maka dampaknya banyak, Bapak Ibu ya. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Kristus dan saya bertobat dan saya mengakui bahwa saya manusia berdosa dan saya membuka hati saya untuk Kristus masuk dalam hati saya dan menjadikan dia Tuan saya, ya, berarti majikan dan juru selamat saya. Ketika itu ada perubahan satu persatu sesuai dengan pengertian yang saya dapat di dalam hidup saya. Contohnya, waktu saya dengan adik kandung saya selalu dicari supaya kakaknya ini saya ini marah. Dia selalu misalnya mencari perkara dengan mengambil buku pelajaran saya. Waktu itu ya, mengambil pena saya, mengambil kotak pensil saya. Pokoknya apa saja supaya saya marah. Dia tahu saya bisa marah. Tetapi ketika saya mengalami kasih Kristus, pada saat itu saya langsung berpikir, perlu nggak ya saya marah terus-menerus dengan adik saya yang begini? Berarti dia sedang mencari perhatian saya. Saya tiba-tiba mendapat pengertian itu. Nah, kalau saudara sekarang mendengar kata-kata ini dan saudara mengalami perubahan dan saudara tahu bahwa saudaramu yang lain di rumah itu yang sedang cari gara-gara itu sedang mencari perhatian dari saudara supaya saudara mengasihi dia, coba saudara lakukan. Nah, ketika saudara melakukan itu, ternyata apa? Dia kaget. Satu kali. Dia coba tes dengan hal lain. Dua kali. Dia coba tes dengan yang lain lagi. Tiga kali. Dan berkali-kali ketika dia tes itu dan dia bilang, kenapa kakakku sekarang mengalami perubahan ya? Kalau dia tanya, sebetulnya saya jawab, karena kasih Kristus dalam hati saya. Tapi dia nggak nanya. Dia ngomongnya tahun berapa ya? 2 tahun kemudian setelah dia bertobat, waktu dia menceritakan pertobatan dia cerita bahwa itu yang dilakukan kakaknya, reaksi itu yang dilakukan ketika dia melakukan aksi cari gara-gara. Itu ya. Jelas ya, Saudara. Itu contoh. Kakak beradik, ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat sekarang saya cerita tentang refleksi kasih Allah itu lewat hidup kita kepada banyak orang. Kalau saya bicara tentang muka yang tidak berselubung, sebetulnya saya juga bicara tentang muka yang tidak pakai topeng. Tidak pakai topeng artinya bukan jadi orang munafik yang pura-pura baik, padahal kita ini adalah orang yang punya motivasi tertentu, punya agenda tersembunyi, gitu ya. Nah, saya belajar untuk berkata apa adanya. Tetapi, saudara, perlu saudara ketahui ya, jika ini orang tua ya, saya mau beritahu orang tua ya. Orang tua, kalau misteri ya, papa mama bertengkar gitu ya. Alangkah baiknya kalau papa dan mama bertengkar itu tidak di depan anak-anak. Tetapi saya mau beritahu, tetapi ya, jangan sampai kenapa kok tidak di depan anak-anak? Karena anak-anak merasa tidak aman karena pertengkaran orang tua. Itu terbukti di anak-anak saya, ya. Tetapi kita perlu tahu, kita memang tidak menyimpan kemarahan itu, tapi kita mengerti porsinya kalau kita orang tua, bahwa ngerti bahwa perbedaan pendapat antara seorang suami dengan istri itu wajar.
Karena kita nih berbeda latar belakang, satunya laki-laki, satunya perempuan, pasti berbeda. Jadi kalau berbeda pendapat itu salah atau benar, nggak ada salahnya. Jadi perselisihan boleh boleh terjadi, tapi perlu diekspos tidak? Tidak perlu diekspos. Tapi ini bukan munafik, saudara. Bukan munafik. Nanti selesai itu diskusi lanjutan dilanjutkan lagi. Tetapi di depan anak-anak tidak perlu dilanjutkan perselisihan dalam bentuk diskusi tapi dalam bentuk amarah, gitu ya. Loh, kenapa begitu? Karena rasa percaya diri anak-anak itu bisa hilang seketika ketika orang tuanya ada di dalam pertengkaran hari demi hari. Nggak ada damai sejahtera, sudah. Maka itu kenapa perlu penguasaan diri. Suami perlu menguasai diri tidak asal pukul istrinya. Istri juga menguasai diri tidak asal berkata-kata kepada suaminya. Lalu orang tua juga menguasai diri tidak asal tuduh, tidak asal menghakimi, menilai anak-anaknya kalau anak-anaknya pulang dalam kondisi kenapa di sekolah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bukan bukan diajarkan untuk menjadi orang yang munafik, tetapi kita sedang belajar menguasai diri. Loh Pak, kalau tiba-tiba dar, nggak terkuasai pada saat itu, ya nggak apa-apa, bilang minta maaf. Saya pernah beberapa kali, saking kagetnya saya teriak dan meneriaki anak saya. Anak saya yang sulung, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, maupun yang keempat. Apa yang terjadi? Saya juga berani berkata datang kepada anak saya, nak, maafkan papa ya nak, karena papa tadi emosi, kaget papa. Karena papa merasa, kok bisa begitu, kamu kok sembrono, kamu kenapa kok tidak teliti, dan sebagainya. Tapi maafkan papa karena membentak ya. Tapi papa mau beritahu kamu bahwa materi yang papa sampaikan kamu harus teliti, kamu tidak boleh sembarangan. Itu penting kamu perhatikan di dalam hidup. Saya sampaikan gitu. Tidak lagi di dalam teriakan atau dalam nada yang tinggi, tapi diberi pengertian. Terus saya peluk di mereka ya. Biasanya saya minta maaf, saya peluk mereka, maafin papa ya. Berani berkata minta maaf kepada anak-anak. Begitu ya. Demikian juga suami dan istri, demikian juga tadi orang tua anak, misalnya saudara dengan mertua atau menantu, sama juga ya. Oke ya, jadi bukan berarti mertua pasti benar ya, bukan berarti menantu pasti benar, bukan ya. Tapi siapa yang kita sadar, datanglah lakukan rekonsiliasi, begitu ya. Oke. Jadi saya mau bilang, muka ini tidak berselubung itu adalah belajar untuk tidak bertopeng di hadapan manusia. Tetapi saya juga mau ngajak saudara untuk tidak berselubung mukanya ketika menghadap Tuhan, ketika menghadap kepada Bapa, Allah Bapa. Kenapa begitu? Kita belajar untuk datang dengan apa adanya. Maka itu bilangnya, Bapak ini aku kesel Bapak. Tadi aku tiba-tiba ketemu orang ini di tempat kerja, aku kesel sekali. Dia menjengkelkan hatiku, aku rasanya gemes, aku rasanya kepingin nampar dia. Ngomong seperti itu dengan Bapak itu nggak apa-apa, saudara. Saudara mungkin sambil nangis, mungkin saudara sambil teriak, boleh. Bapak pasti dengerin saudara. Tutup pintu kamarmu semua, tutup jendelanya supaya nggak dengar bocor keluar kemana-mana. Teriak, biasanya saya lakukan tuh di mobil, saudara. Kalau di kamar tuh masih bocor, karena di bawah itu ada sela-selanya kecil. Tapi kalau di mobil saya tutup, itu kedap. Saya teriak seteriak-teriaknya. Tapi saya datang kepada dia, Bapak, aku begini, saya teriak gitu, ya. Begitu ya, kadang-kadang saya ketemu customer saya begitu menjengkelkan sekali, saya teriak kepada Bapak. Jadi ya, setelah itu saya selesai, saya bilang, saya saya minta supaya bisa mengampuni customer itu. Karena customer saya itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya belajar begitu ya. Dan kemudian saya next menuju ke customer berikutnya. Begitu ya. Saya dulu, Bapak Ibu, adalah seorang agen asuransi jiwa. Jadi saya mengalami banyak terpaan, banyak ditempa di tempat kerja, termasuk ketemu klien di rumah mereka maupun di kantor mereka, maupun di pabrik mereka, atau di gudang mereka, atau di jalanan, atau di tempat makan, di rumah sakit, di taman, di mall, di mana-mana. Ya,
Jadi saya mengalami tempaan itu selama 30 tahun. Memang saya tidak menjual polis asuransi selama 30 tahun. Akhirnya saya masuk di penjualan itu semua semua penjualan, tetapi saya tidak masuk ketemu dengan customer sepanjang 30 tahun. Jadi saya mungkin ketemu dengan customer sekitar 10 tahun pertama, 20 tahun terakhir itu saya di bidang manajemen, mengelola tim pemasaran yang ada ya di perusahaan-perusahaan asing. Maka itu saya berbahasa Inggris ya. Seperti itu Bapak Ibu.